sahabat pemenang. Selamat datang di channel YouTube dan Instagramnya Putra Pemenang Bali. Saat ini saya sedang bersama dengan coach terbaik tentunya di Putra Pemenang dengan Coach Nando. Silakan menyapa coach. Halo sahabat-sahabatku, selamat datang di ruang pemenang ini. Terima kasih Kak Beng. Nih coach, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Coach Nando. Salah satunya pertama, sudah berapa lama Coach Nando tinggal di Indonesia? Saya dengan istri cinta saya sudah dari 2008 masuk di Indonesia, sudah mau 13 tahun. 13 tahun ya, wow, lumayan lama juga mengabdi di Indonesia. Terus coach, ini mengapa coach mau melatih di Indonesia? Ya, itu yang bagus pertanyaannya. Saya datang di Asia dan ada waktu saya pergi ke Timur-Timur dan di sana saya bisa main tapi saya tidak bisa melatih. Dan anak-anak minta saya melatih dan dari situ saya pulang ke Brazil dan waktu saya pulang ke Brazil saya punya mimpi. Di mimpi itu saya pakai kaos kaki sepak bola dan saya pakai sepatu sepak bola dan saya rasa Tuhan bicara dengan saya, sekarang kamu mulai belajar mengajar sepak bola. Dan dari situ saya mulai belajar sepak bola dan saya rasa saya harus kembalikan ke Asia lagi, khusus ke Indonesia. Bisa diceritakan bagaimana awal mula terbentuknya Putra Pemenang coach? Ya, itu awalnya saya sangat diterima oleh masyarakat Jimbaran dan Kedongganan Dengklan dan di sana dengan Putra Perganti dulu dengan Bapak Warta 3 tahun di sana dan saya tidak tahu punya lapangan lain. Saya bertemu ada lapangan di Desa Klan dan saya lihat di sana mereka belum punya SSB dan mereka sangat semangat untuk belajar sepak bola. Dan di sana saya bertemu satu orang sangat luar biasa namanya Bapak Kadek Andi. Dan waktu saya pergi ke lapangan, saya lihat ada satu orang lihat lapangan. Dan saya tanya orang itu, oh ini ada SSB di sini, ada yang mengajar di sini. Dia bilang, oh saya baru pikir tentang itu. Karena bapak saya yang mulai lapangan ini, dari lapangannya kecil dia tambah-tambah, tapi tidak ada yang mengajar di sini. Dan saya bilang, oh saya pelatih sepak bola, saya bisa mulai mengajar di sini. Dan dia bilang, tapi kami nggak bisa bayar, tidak ini. Tapi bilang nggak apa-apa. Dan dia bertemu saya dengan satu bapak juga dari desa, Bapak Tatang, dan kita mulai Putra Pemenang 2012 di sana. Apa suka duka yang coach rasakan mungkin selama memulai di awal Putra Pemenang hingga sampai saat ini coach? Ya, yang duka yang saya sangat rasa waktu ada satu anak yang umur 12 yang meninggal, itu semua pelatih kita benar-benar kita shock. Dan tapi itu juga membuat kita seperti kita belajar juga karena hidup kita di sini kecil yang pendek. Dan kita harus benar-benar investasi di dalam hidup anak-anak. Nah, sekarang kita boleh tahu nggak coach, suka yang coach rasakan selama di Putra Pemenang Bali? Ya, kalau kita bilang tentang suka, ada banyak sekali. Waktu kita juara Danon, saya lihat yang Adit, yang Kader Aditya pergi ke Timnas. Kita lihat sekarang Huda pergi ke Bali United. Itu yang kita sangat menikmati. Tapi yang saya paling suka waktu saya pergi dipanggil untuk melatih di satu sekolah. Mereka bilang, Nando, saya tahu siapa pemain Putra Pemenang. Dan mereka bilang, saya bilang kenapa ini, bagaimana tahu siapa pemain Putra Pemenang di sekolah ini ada 300-an anak. Dia bilang, saya lihat sikap mereka di lapangan. Bagaimana mereka main, saya tahu itu bukan dari tempat lain, tapi Putra Pemenang punya itu. Dan itu yang membuat hati kita sangat bergembira. Yang semua pelatih, bukan saya saja, yang sangat suka. Seperti itu ya coach. Jadi lumayan banyak nih teman-teman cerita dari Coach Nando yang akan kita ulik lagi lebih dalam. Nah, ada lagi nih coach.
menurut Coach Nando, lebih penting sepak bola atau karakter anak? Ya, itu pertanyaan sangat bagus karena itu kita di Putra Pemenang kita tidak fokus dengan satu bagian dari anak, tapi bagaimana dia bisa seluruhnya yang bisa bertumbuh bersama-sama dengan yang seimbang. Karena itu kami tidak fokus untuk sepak bola, tapi sepak bola untuk Putra Pemenang adalah alat untuk kami membentuk karakter dari anak. Dan sepak bola dia akan terbatas mungkin pakai beberapa jam, tapi karakternya dia akan pakai seumur hidupnya. Nah, ini juga pesan buat teman-teman nih yang mungkin menyaksikan ini bahwa harus diseimbangin karakter dengan sepak bola. Iya. Jangan sepak bola jago tapi tidak ada karakter seperti bertanding di dalam lapangan. Sebaliknya juga karakternya baik tapi tidak bisa bermain sepak bola, serba salah seperti itu. Harusnya diseimbangin seperti itu kata Coach Nando ya. Nah, ini Coach, terakhir ada pertanyaan. Coach Nando, ada pesan nggak untuk anak-anak Putra Pemenang Bali? Dan kita lihat yang bagian sepak bola dia tidak boleh ada di nomor satu. Yang orang ada di nomor satu. Yang teman-teman kita itu kita harus berharga. Yang pertama yang Tuhan. Ya, karena kita lihat manusia dengan pintar atau apa mereka nggak bisa apa-apa, dan kita lihat yang benar-benar kita harus tergantung dari Tuhan hidup kita. Dan seperti ini kita masuk di extra time. Kalau extra time kita harus fokus. Kalau kita hilang fokus kita, mungkin kita bisa kalah pertandingannya. Dan ini pertandingan hidup. Dan kita harus tetap fokus apa yang pemerintah bisa bilang untuk kita lakukan. Dan kita tidak terburu-buru. Karena kalau kita salah langkah, mungkin bisa konsekuensinya lebih berat. Karena itu sekarang di extra time kalian tetap fokus. Ikut apa yang orang tua bicara, untuk pemerintah kita yang bicara. Dan pasti kita akan jadi pemenang, Bang. Seperti itu ya. Mantap sekali ini teman-teman, kesan dan pesan dari Coach Nando. Jadi teman-teman, ini sangat bermanfaat bagi teman-teman mungkin yang saat ini teman-teman sedang dalam keadaan down atau lemah, dalam keadaan malas untuk olahraga. Jangan pernah berhentinya, peningkatan karakter juga nomor satu saat ini teman-teman. Ya, sekian dari kami bersama Coach Nando dan saya Ben Van. Ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Salam Terima menang. kasih. Dadah. Terima kasih kalian. Sudah luar biasa. Ganti aja tuh. Menyapa Coach. Halo, selamat teman-teman. Aduh.